Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam anu ngawalar salam simkuring kusimkuring doakeun sing panjang umurna dina taat ibadah ka Allah sing digapirkeun milik rezekina anu halal anu barokah, amin. Sekali lagi saya memberikan kesempatan bagi yang tadi belum menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat Bu? Belum ngantuk? Belum capek? Belum pegel? Belum lapar? Udah lapar belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam, amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al ulama wahbub nabiyyaka thumma 'azim qadra wabkhal bidinika ma yura bika maksam. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah segenap para tuan-tuan guru, para asatid, para kasepuhan yang ada di kampung Setu ini, bil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Pangersa Bapak Ustadz Supandi selaku Ketua DKM Al-Mubarakah Kampung Setu. Kita doakan seluruh para asatid yang ada di kampung ini, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatunya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah, selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati bil khusus Bapak Haji Oman selaku pensupport kegiatan, berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Mubarakah.
Kita doakan semoga Bapak Haji Oman dan keluarga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan urusannya baik dunia maupun akhirat, dan selalu disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak RT, Bapak RW yang tadi telah menyampaikan sambutannya, yaitu Bapak Ustadz Endai Setiawan, juga Bapak Lurah, Ibu Lurah, yang saat ini beliau tidak dapat hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan mau'izatul hasanah dalam acara yang sangat amat mulia, yaitu acara memperingati merayakan hari dilahirkannya paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dahulu sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, di antaranya kita memperbanyak membaca sholawat. Itu sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Karena orang yang banyak bersolawat kepada beliau, kelak di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Keistimewaannya, keutamaannya, kehormatannya adalah bisa duduk dekat dengan Rasulullah. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir pada malam ini tanpa kecuali pasti di hari kiamat nanti ingin bisa duduk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita di hari kiamat nanti bisa duduk dekat dengan Rasulullah, itu suatu tanda bahwa kita akan selamat di hari kiamat. Posisi aman, akan selamat dari berbagai macam ajab yang ada pada hari kiamat, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Siapapun yang di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau, mereka akan diselamatkan oleh Allah dan mereka akan dijadikan ahli surga. Jadi kalau kita ingin bisa duduk dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, di alam dunia ini kita harus memperbanyak membaca sholawat. Ibu-ibu jawab jujur ya. Ibu-ibu boleh, remaji juga boleh, pemudi juga boleh. Jawab jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur ya. Ibu-ibu atau pemudi atau remaji setiap hari baca sholawat dapat berapa ribu? Gak kehitung. Habis nggak ada yang dihitungnya. Lah, apanya yang mau dihitung? Sholawatnya kagak. Jadi nggak kehitung. 1000? Enggak. 500? Masih juga enggak. 210? Masih enggak. 100? 50? 25? 10? Paling tidak ya sekurang-kurangnya, sekedul-kedulnya, sekurang-kurangnya paling tidak. Kalau kita mengaku sebagai umat beliau, jangan sampai lupa membaca sholawat minimal paling tidak pagi 10, sore 10. Yuk kita berselawat dulu, siap? Masih ada band kepretnya? Band tabok? Masih ada? Ayo kita berselawat dulu, biar gak ngantuk. Yuk kita berselawat dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yuk Maulaya sholli wa sallim daiman abada khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia. Jawab dong. Habiki
kita Muhammad, paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, hamba yang paling takwa, Nabi kita Muhammad, hamba yang paling taat, Nabi kita Muhammad, hamba yang paling takwa, Nabi kita Muhammad, hamba yang paling taat, Nabi kita Muhammad, Maulaya sholli wasalim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, Al-Quran yang berjalan, Nabi kita Muhammad, paling bagus akhlaknya, Nabi kita Muhammad, yang namanya di langit, Nabi kita Muhammad, yang namanya di sorga, Nabi kita Muhammad, Maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama dan akan mendapatkan keutamaan bisa duduk dekat denganku nanti pada hari kiamat, aksaruhum adalah mereka yang paling terbanyak alayya kepadaku sholatan, membaca sholawat. Ini ada sholawat, Bu. Sholawat ini kalau kita baca, kemudian pahala dari bacaan sholawat ini kita hadiahkan untuk ahli kubur, maka itu si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari api neraka jahanam. Bahkan seandainya mayit berada di dasar neraka jahanam, oleh Allah akan diangkat, oleh Allah akan diselamatkan dari neraka jahanam, diselamatkan dari azab kubur. Nih salawatnya begini nih, mungkin di antara para jamaah ada yang sudah hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adali kamalik. Pernah dengar selawat ini? Pernah? Pernah dengar enggak? Jawab, pernah dengar enggak? Belum pernah? Kalau jawabannya belum pernah berarti bohong. Barusan kan dengar? Barusan dengar enggak? Berarti pernah dengar dong. Berarti belum hafal dong selawatnya. Ini kalau kita baca sholawat ini, kemudian pahalanya dari bacaan sholawat tersebut kita hadiahkan kepada ahli kubur, terutama kepada orang-orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita, dan guru-guru kita. Maka tentu itu ahli kubur di alam kuburnya akan merasa bergembira dengan barokah rahmat dari pahala bacaan sholawat yang kita baca, dan pahalanya kita hadiahkan kepada mereka. Mereka seneng. Pengen apa nggak sholawatnya? Pengen nggak?
Coba ikutin. Allahumma. Allahumma. Kurang kompak. Allahumma. Allahumma. Laka sumtu. Sumbu. Gak puasa ya tau. Serius. Canda melulu lah. Allahumma. Allahumma. Inni a'udzubika minal khubusi. Wah, meureun ah. Serius. Canda baik ah. Allahumma Allahumma. sholli Salli. wa sallim Sallim. wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil Muhammadin nabiyil kamil. wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Ayo, yang hafal maju ke depan, saya kasih hadiah 100.000. Ayo, yang hafal maju ke depan, naik ke panggung. Kalau hafal, saya kasih hadiah 100.000. Mau nggak? Mau nggak? Ayo maju dulu ke depan. Ada yang sanggup? Nggak, kenapa? Oh, nggak hafal. Bapak Ibu, tidak ada perkumpulan yang sangat amat mulia, tidak ada perkumpulan yang disaksikan dan dihadiri oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan perkumpulan dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini perkumpulan kita ini disaksikan oleh Rasulullah. Malam ini perkumpulan kita dihadiri oleh Rasulullah. Cuma bapak aja, ibu aja nggak lihat Rasulullah hadir. Tapi orang-orang yang dapat, orang-orang yang mempunyai kemampuan dapat melihat dengan mata batinnya, mereka bisa melihat kehadiran Rasulullah dengan jelas, dengan nyata. Kita mah nggak bisa melihat karena mungkin hati kita masih kotor, masih banyak dosa dan noda. Apa yang saya sampaikan ini ada keterangannya. Keterangannya dari Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ijtima'ul maulidi sallallahu alaihi wasallam jam'iyatum mashudah wal habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir wa alul basair yarawnahu iyanan wa alamatu hudurihi nuzul sakinah wal waqar wal haibah wal jalal wal azamah. Nah itu keterangannya, Bu. Jadi begini kan, kata beliau begini, perkumpulan Maulid Nabi, perkumpulan perayaan Maulid Nabi seperti malam ini kita kumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka merayakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi. Nah, perkumpulan perayaan Maulid Nabi itu adalah jam'iyatum mashudah, adalah perkumpulan yang disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika kita membaca kisah atau sirah nabawiyah pas mahalul qiyam, asraqal badru alaina fakhtabat minhul buduru misla husni para'aina qadhuya wajah sururi ya Nabi semuanya alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawat alaika marhaban
Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wal habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Al-Habib yakni kekasihnya Allah, Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakka tidak diragukan lagi, annahu bahwasanya beliau hadir, itu hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Insya Allah ini seluruh yang hadir pada malam ini ada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Seandainya tidak ada rasa cinta di hati kita kepada beliau, tentu malam ini kita malas ke sini, betul? Betul. Karena dorongan rasa cinta yang kuat di hati kita kepada baginda Rasul, maka kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan istri anak kita, kita tinggalkan pekerjaan kita berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Bahkan ada yang mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah hadir, wa ahlul basair yarawna iyanan, dan orang-orang yang soleh yang mempunyai kemampuan pandangan batin, bisa melihat dengan basirohnya, mereka dapat melihat kehadiran Rasulullah dengan nyata, dengan jelas dalam perkumpulan perayaan Maulid Nabi. Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu bahwa malam ini Rasulullah hadir, ada ciri-cirinya, ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Buka jangan nih. Pak. Buka jangan. Pak. Apanya yang dibuka? Celana. Wa min alamati hudurihi, dan sebahagian daripada tanda-tanda kehadiran Rasulullah dalam perayaan Maulid Nabi adalah nuzulus sakinah, akan turun ketenang. Tenang, seluruh yang hadir tenang. Enggak ada yang rusuh. Tenang gak, Bu? Tenang gak? Nah. Semuanya tenang. Wal waqar wal haibah wal jalal wal ajamah, akan turun ketentraman batin, akan turun haibah, wibawa, karisma, keagungan, kemuliaan. Itu semuanya akan turun ala ahli jam'i, kepada seluruh orang-orang Islam yang berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung sekali warga masyarakat Kampung Setu yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut andil, yang telah ikut mensodakohkan, menginfakkan sebahagian kecil dari hartanya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang bisa berdoa dengan doanya, yang bisa apapun, silahkan lakukan dengan apapun yang Anda bisa untuk merayakan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beruntung sekali. Kenapa saya katakan beruntung? Karena orang-orang yang seperti ini kelak di hari kiamat, manakala oleh Allah dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka oleh Allah akan dikelompokkan, digolongkan, disatukan, digabungkan bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para syahid. Mereka adalah orang-orang yang akan dijadikan ahli surga. Bahkan kalau umpama kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, nggak punya pikiran, dan emang gablek pikiran, mikir-mikir, gua kaya. Bahkan umpama nggak punya apa-apapun, ayo minimal paling tidak kita ikut hadir dalam perayaan Maulid Nabi kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di hari kiamat mengharapkan syafaat dari beliau, ikut hadir, sudahlah nyumbang harta kagak, ilmu kagak,
tenaga kagak pikiran ge henteu da teu mikir-mikir oh ka era hadir ge henteu deui aduh. Sementara orang di hari kiamat mengharapkan syafaat dari beliau, betul? Betul. Sementara kita di hari kiamat mengharapkan air telaga beliau. Ada 3 golongan yang di hari kiamat diharamkan oleh Allah untuk bisa mendekati telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat. Jangankan untuk mendapatkan syafaat dari beliau, jangankan untuk menjumpai beliau, untuk bertemu dengan beliau, jangankan untuk bisa mendapatkan air telaga beliau, untuk melihat wajah Rasulullah aja nggak bisa. Hal ini sebagaimana diterangkan, la yara wajhi salasun, ada 3 golongan yang tidak akan bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Yang pertama, akul walidaini, anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang berbuat durhaka kepada orang tua walaupun rajin ibadahnya, tiap malam tahajud, sholat berjamaah nggak pernah tinggal, tiap hari baca Quran, Senin Kamis puasa, kalau durhaka sama orang tua, haram melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan haram masuk surga. Saking pentingnya anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai perintah berbakti, perintah berbuat baik kepada orang tua oleh Allah digandengkan dalam Al-Quran dengan perintah menyembah Allah. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan Allah telah memerintahkan kepada kamu agar hendaknya kamu jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ridallah biridal walidain, waksudullah bisutil walidain. Allah, keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, murka Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Allah akan ridho kepada kita manakala kita mendapatkan ridho. Allah akan murka kepada kita manakala kita mendapatkan murka kedua orang tua. Nah, itu yang pertama, yang di hari kiamat nggak bisa melihat wajah Rasulullah, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, tariku sunnati, orang Islam yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, itu golongan yang kedua, yang tidak akan melihat wajah Rasulullah. Jangankan untuk mendapatkan syafaatnya, jangankan untuk mendapatkan air telaganya, untuk melihat wajah Rasulullah tidak bisa. Yaitu orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah manjukitu indahu pala misali adanya, orang yang ketika namaku disebut, ketika nama Rasulullah disebut di dekatnya, ia menebai orang maca sholawat ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diam saja, tidak bersolawat kepada Rasulullah, padahal telinganya mendengar nama Rasulullah disebut, padahal telinganya mendengar nama nabinya disebut, tapi dia malah ngobrol, enggak bersolawat. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, hendaklah kita bersolawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Insya Allah, yuk kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Su'ud, ya, beliau menerangkan, man jama'a li maulidi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haja'alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati minas siddiqin waswadai wassolihin. Kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya sesama muslim dalam perayaan Maulid Nabi, baik itu di masjid, di musola, di pesantren, di majelis talim atau di tempat-tempat lainnya, baik itu di instansi pemerintahan ataupun di
lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun di lapangan. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya dalam rangka untuk perayaan Maulid Nabi, untuk merayakan Maulid Nabi, kemudian ia mempersiapkan makanan, hidangan, cemilan untuk yang hadir, kemudian dia berbuat baik kepada seluruh yang hadir, maka orang yang seperti ini ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada wasyolihin. Orang yang seperti ini kelak di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, dikumpulkan oleh Allah bersama para siddiqin, bersama para syuhada, para sholihin, orang-orang ahli surga. Jadi beruntunglah umat Islam yang masih semangat merayakan Maulid Nabi. Oleh karena saya sebenarnya kurang fit badannya, tapi saya walaupun baru fit, kalau lagi ceramah udah. Jadi apa yang saya rasakan hilang semua kalau lagi ceramah. Tapi selesai ceramah nyampe rumah sakit lagi saya nanti. Begitu, saya sering begitu. Ketika mau berangkat ceramah, badan meriang, sakit tinggi, kepala puyeng, nyut-nyutan. Saya berangkat. Begitu naik panggung hilang semua tuh apa yang saya rasakan. Begitu pulang sampai rumah datang lagi tuh. Itu saya sering begitu, sering seperti itu. Karena kalau lagi ceramah walaupun sakit, kita harus berusaha untuk menyampaikan yang terbaik pada umat begitu. Masa saya kamu ke atas ada ngurung munggul, tolong repotin banget gue. Jadi walaupun sakit nggak kelihatan sakitnya kalau lagi ceramah mah. Demikian. Oleh karena ada guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wawan Aunilah, putra guru kami yaitu Al-Mukarram almarhum Bapak Kiai Kamil, beliau akan menyampaikan lebih banyak lagi. Dan mohon maaf kepada Pak Kiai Haji Wawan Aunilah, mungkin saya langsung pamitan saja oleh karena saya butuh istirahat. Ya, besok juga ada acara lagi pagi dan malamnya ada lagi. Jadi pamitan karena belum pulih benar gitu ya, masih kurang fit badannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam acara dan gelombang yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya sirin, saya pengirin ku Allah sing jantan ilmu manfaat, anu barokah, ilmu anu serta hidayah, dan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat mengamalkan ilmu kita masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah secara istiqomah dengan sebaik-baiknya. Yuk, demikian, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.